Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, Ibu Fadilah Yunitias MPD, dan kepada teman-teman kelas C yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengenai ethical consideration atau pertimbangan etika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Syaudija dengan NIM 123210087. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Teh Dini dan Teh Gia. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Teh Dini mengenai definisi dan tujuan ethical consideration. Kepada Teh Dini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani Sofia dengan NIM 12321000111. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian ethical consideration. Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau etikos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata baik kemanusiaan maupun agama. Nah, etika di sini berbicara terkait etika penulisan dalam karya ilmiah. Nah, apa sih etika dalam penulisan karya ilmiah itu? Etika penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang harus dipatuhi dalam menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan penggunaan bahan, serta penyebutan sumber data atau informan. Kemudian yang kedua ada tujuan ethical consideration. Tujuan dari ethical consideration dalam penulisan ilmiah dengan referensi yang valid mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan integritas, kredibilitas, dan tanggung jawab dalam penelitian dan publikasi. Nah, beberapa tujuan utama yang dapat diidentifikasi, yang pertama ada memastikan integritas penelitian. Ethical consideration berfungsi untuk menjaga integritas dalam proses penelitian. Ini mencakup kejujuran dalam pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Peneliti diharapkan untuk tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi data. Yang kedua ada melindungi hak dan kesejahteraan subjek penelitian. Penelitian yang melibatkan subjek manusia harus memperhatikan hak-hak mereka, termasuk mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara peneliti dan subjek. Yang ketiga, ada meningkatkan kredibilitas ilmiah. Dengan mengikuti pedoman etika, penulis dapat meningkatkan kredibilitas karya ilmiah mereka. Hal ini penting untuk diterima dalam komunitas akademik dan untuk publikasi di jurnal bereputasi. Kemudian yang keempat ada mengedukasi peneliti tentang tanggung jawab etis. Ethical consideration juga berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk memahami tanggung jawab etis mereka dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan hasilnya. Ini termasuk memahami pentingnya referensi yang valid dan akurat. Yang kelima ada mendorong transparansi dan akuntabilitas. Praktik etis mendorong transparansi dalam metodologi penelitian dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil. Ini membantu mencegah kesalahan dan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat ilmiah. Secara keseluruhan, ethical consideration dalam penulisan ilmiah bertujuan untuk menciptakan lingkungan penelitian yang etis, aman, dan kredibel. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, peneliti tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Terima kasih kepada Teh Dini yang telah menyampaikan materinya.
Selanjutnya yaitu mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Jadi diharapkan suatu karya ilmiah bisa dipertanggungjawabkan baik secara kebenarannya maupun kejujurannya, mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitian yang diperoleh. Yang kedua, karya ilmiah disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali. Jadi tidak diperkenankan jika suatu karya ilmiah yang sudah dipublikasikan ke salah satu jurnal tertentu, kemudian dipublikasikan lagi ke jurnal yang lainnya. Yang ketiga, penulis memberikan pengakuan melalui yang pertama, penyertaan sebagai penulis pendamping. Nah, ini tuh maksudnya jadi mengacu pada pengakuan terhadap individu yang memberikan kontribusi dalam penelitiannya. Yang ketiga yaitu penulis memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, di mana ini tuh mengacu pada pengakuan terhadap individu yang memberikan kontribusi dalam penelitiannya. Terus selanjutnya pengutipan, pernyataan atau pemikiran orang lain. Jadi harus disertakan pengutipan gitu atau citasinya mulai dari nama, tahun, ataupun halaman. Dan yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam penelitiannya. Yang keempat, penulis tidak boleh mencantumkan nama sumber atau informan bila merugikan informan dan diganti bentuk kode atau nama samaran. Kecuali jika telah mendapat izin dari informan, kita bisa mencantumkan gitu ya nama informan tersebut. Sebenarnya dalam penulisan ilmiah, mencantumkan nama sumber data atau informasi itu kan sangat penting ya untuk menjaga transparansi dan kredibilitas atau percayaan. Namun terkadang gitu ada situasi di mana mencantumkan nama sumber itu dapat merugikan, seperti ketika informasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan gitu atau membahayakan pihak tertentu. Jadi kita tuh harus berhati-hati gitu untuk menghindari tindakan yang dianggap sebagai membahayakan informan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penulis menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi, serta wajib mencantumkan pernyataan bebas plagiasi. Baik, untuk selanjutnya pemateri terakhir akan disampaikan oleh Tejia yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe ethical issue atau tipe-tipe ethical consideration. Kepada Tejia saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ethical issues. Nah, tipe ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, falsifikasi, yaitu melibatkan manipulasi data atau informasi untuk menyesatkan. Ini bisa termasuk mengubah hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diinginkan. Kemudian yang kedua, fabrikasi. Nah, tindakan ini menciptakan data atau hasil penelitian yang tidak pernah terjadi. Misalnya, seseorang peneliti mengarang hasil eksperimen yang sebenarnya tidak dilakukan. Kemudian, yang ketiga yaitu plagiarisme. Plagiarisme yaitu pengambilan ide, kata-kata, atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Nah, tindakan ini dapat berupa penjiplakan langsung atau parafrase tanpa menyantumkan sumbernya. Kemudian yang keempat, kepengarangan tidak sah. Nah, kepengarangan tidak sah ini terjadi ketika nama penulis dicantumkan atau dihapus secara tidak adil dalam karya tulis yang ditulis bersama. Misalnya, seorang penulis tidak diakui meskipun memberikan kontribusi yang signifikan. Kemudian yang kelima yaitu konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini muncul ketika penulis memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian. Contohnya, jika penelitian didanai oleh perusahaan yang ingin hasilnya mendukung produk mereka, kayak gitu. Kemudian yang keenam, pengajuan jamak. Nah, pengajuan jamak adalah praktik mengirimkan naskah yang sama ke beberapa jurnal sekaligus, yang dapat dianggap sebagai self-plagiarism jika diterbitkan di lebih dari satu tempat. Itu. Terakhir yaitu pentingnya mematuhi etika penulisan. Nah, mematuhi etika penulisan ilmiah sangatlah penting. Contohnya seperti menjaga kredibilitas penulis dan hasil penelitian, kemudian
mencegah pelanggaran hukum terkait hak cipta dan plagiarisme, kemudian membangun kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademis. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tejia yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh langsung di komen ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.